Karena berkat itu datang dari Tuhan. Dan kalau kita benar, kalau kita hidup dalam kasih, kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang diberkati, direstui, disertai oleh Tuhan, orang mau mencoba untuk menggoncang seperti apa, kita tetap lurus, kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan, yaitu bekerja dengan baik, memberi akan manfaat kepada para pelanggan dengan sebaik-baiknya, maka pasti Tuhan akan memulihkan. Dan justru rancangan-rancangan jahat dan cara-cara licik dan jahat dari para kompetitor itu oleh Tuhan akan dibuktikan mereka akan hancur. Shalom saudaraku, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kita sekaliannya. Saudara, kalau kemarin kita sudah belajar tentang 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 perkara yang menjadi kekejian di hatinya, kita sudah mempelajari 3 poin, ya 3 hal yang menjadi kebencian. Itu tertulis di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 dan 17. Kemarin kita sudah pelajari. Ada 3 hal ya yang sudah kita telusuri, yaitu mata sombong, lidah dusta, dan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, saya tafsirkan kalau untuk aplikasi zaman kita sekarang, tangan itu tindakan yang bikin susah orang lain, itu harus kita jaga supaya tangan kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan akan 4 hal yang berikutnya. Ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, saudaraku, di dalam bisnis, di dalam satu perundingan dagang, di dalam rencana usaha, atau apapun ya saudaraku, itu baik ya, perencanaan itu penting. Jadi ada meeting, kemudian visi disampaikan, kita mau bikin ini, bikin itu, kita akan lakukan ini, lakukan itu. Nah, itulah rencana-rencana. Nah, saudaraku, di dalam setiap rencana yang kita buat dalam aspek apapun juga, kita harus berdoa dan minta supaya Roh Kudus memimpin. Sehingga dalam rencana-rencana tersebut tidak ada yang jahat. Nah, kita harus peka, saudara. Rencananya begini. Kalau anak Tuhan yang peka dari Roh Kudus, dia akan berkata, ini jahat. Ini tidak boleh kita lakukan. Sebab ini jahat. Kriteria jahat apa, saudaraku? Ya, pasti kita semua tahu, saudaraku. Bikin susah orang lain, merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Seringkali di dalam rencana-rencana, kalau bisnis, saudaraku ya, itu kan ada rencana bagaimana kita bersaing dengan kompetitor kita. Tapi kalau bersaing sehat sih nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau rencananya itu ada rencana-rencana untuk mencelakakan dengan cara-cara yang nggak benar, bukan dengan persaingan sehat, ini rencana jahat. Meskipun mereka melakukan hal itu pada kita, dengan fitnah-fitnah, dengan hal-hal yang merugikan akan perusahaan kita, kita tidak perlu membalasnya dengan hal yang sama. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Dan kalau kita benar, kalau kita hidup dalam kasih, kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang diberkati, direstui, disertai oleh Tuhan, orang mau mencoba untuk menggoncang seperti apa, kita tetap lurus, kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan, yaitu bekerja dengan baik, memberi akan manfaat kepada para pelanggan dengan sebaik-baiknya, maka pasti Tuhan akan memulihkan. Dan justru rancangan-rancangan jahat dan cara-cara licik dan jahat dari para kompetitor itu oleh Tuhan akan dibuktikan mereka akan hancur. Karena kita ini beriman, saudara, kita percaya pada Tuhan.
Barangkali sementara saudara mendengar akan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Anda berkata, aduh Pak Pendeta kan tidak tahu betapa jahatnya dunia bisnis. Ingat saudaraku, kita ini nggak peduli di mana saja adalah garam dan terang dunia. Tapi ada kuasa tak terbatas yang menyertai kita. Itu yang harus kita percayai. Kalau Anda percaya itu, maka Anda tidak akan gentar di dalam berjalan lurus, merencanakan akan hal-hal yang bebas dari kejahatan, yang betul-betul bersih dari kejahatan. Nah, rencana itu ada di dalam hati, ada dalam pikiran, dan biasanya dituang di dalam meeting-meeting perencanaan. Itu merupakan kebencian bagi Tuhan. Nah, kemudian ayat 19 kita lihat. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah, saudaraku, kalau tadi lidah dusta itu kita sudah doakan supaya kita dijaga oleh Tuhan, nggak calcul ngomong nggak benar. Sekarang saksi dusta, wah itu lebih parah saudara. Dia bersaksi. Bersaksi itu seakan-akan dia melihat akan peristiwanya, mendengar akan apa yang terjadi, dan dia bersaksi, padahal dusta. Dan biasanya di dalam sidang pengadilan kan ada saksi-saksi. Nah, saksi dusta ini saudaraku, yang menyembur-nyemburkan kebohongan ini kebencian bagi Tuhan. Nah, kalau orang dibenci Tuhan, ya saudara tahu nasibnya itu nanti seperti apa. Di bumi bisa dipukul sama Tuhan, bisa dihajar Tuhan. Tapi saya seringkali berkata kalau dihajar Tuhan di bumi, itu berarti kesempatan untuk dia bertobat. Tapi kalau nggak diajar, dia tetap jaya, tetap wah dia saksi dusta, bikin orang lain celaka, bikin orang lain terfitnah. Ya saudara tahu ya, fitnah itu seringkali dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Itu dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dia tetap jaya, dia tetap seakan-akan dia tidak goyah dengan posisinya. Saudaraku, tunggu. Ketika waktunya tiba, semua orang akan selesai dengan hidup di bumi yang sementara ini. Waktunya tiba, dia harus menghadap hakim segala hakim. Hakim di bumi bisa diajak kompromi, hakim di bumi bisa dibohongi. Tapi hakim yang di sorga, Yesus Kristus Tuhan, kalau dia benci terhadap apa yang menjadi saksi dusta dari seseorang, celakalah orang tersebut. Saya ingat saudaraku akan satu peristiwa yang dicatat ketika Tuhan Yesus dihakimi atau diadili oleh Mahkamah Agama. Saksi dustanya itu banyak saudara, ini saya bacakan ya. 59, Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama, karena kebenciannya kepada Tuhan Yesus, mereka hatinya merencanakan akan pembunuhan terhadap Yesus, kematian Yesus. Mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Dan Tuhan Yesus selama hidup di atas muka bumi, selama melayani 3,5 tahun, itu perbuatan baik yang dia lakukan, mujizat yang dia buat, menolong orang, ngasih makan orang miskin, orang lapar dikasih makan, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepaskan, dan dia ngajar akan kebenaran, ngajar akan pertobatan pada orang-orang yang dilayani. Tapi karena iri hati dari Mahkamah Agama, Yesus ditangkap dan Yesus diadili. Nah, untuk ngadili kan harus ada saksinya, saudaraku. Nah, disinilah kesaksian palsu dicari supaya ia dapat dihukum mati. Itu ayat 59. Ngeri ya, saudaraku ya. Orang kalau hati sudah dipenuhi kebencian itu sudah tidak peduli caranya seperti apa,
saksi-saksi palsu pun dihadirkan. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya. Walau tampil banyak saksi dusta, tampil tapi karena kurang bermutu, saksi dustanya itu tidak bisa diterima. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Nah, ini yang saksi dusta yang pinter, saudaraku, yang melintir-melintir perkataan dari Tuhan Yesus, yang kemudian akhirnya itu dijadikan alasan untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, kita minta supaya Tuhan menjaga, memelihara bibir mulut kita ini dari kesaksian yang palsu. Menjadi saksi dusta itu harus kita jauhkan. Nah, saudara, ini hari-hari ini kita sedang mengikuti akan peristiwa penembakan Brigadir J itu ya, saudaraku. Nah, penembaknya itu Barada Eliezer ini kan, dia pertama kan disetel suruh bersaksi seperti ini. Dan dia sudah bersaksi seperti itu saksi dusta, saudaraku. Kalau dia tetap melanjutkan itu, dia celaka. Tapi karena dia akhirnya dibebankan, ya, karena dulu dipikir bisa bebas gitu ya, bisa selesai. Karena kan ini kan dalangnya kan seorang yang sangat kuat gitu. Nah, akhirnya dia mengaku semua yang terjadi itu seperti apa begitu, saudaraku. Jadi saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah kebencian bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalau ini ditambahkan itu beralih dari kebencian menjadi kekejian, saudara. Dari sane itu kebencian, sesuatu yang Tuhan benci, tidak suka gitu, itu beralih ketika dilengkapi dengan yang ketujuh, beralih menjadi toibah, yaitu kekejian, abomination, kejijikan, sesuatu yang betul-betul sudah lihat aja Tuhan sudah nggak mau begitu ya, dekat-dekat aja Tuhan nggak mau, jadi betul-betul kekejian bagi Tuhan, yaitu poin yang terakhir. Ini yang harus kita waspadai di dalam tubuh Kristus. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudaraku, ada, tidak banyak, tapi ada jenis orang, kalau dia masuk dalam satu komunitas, pasti komunitas ini jadi ribut. Ini bisa bermusuhan dengan yang tadinya rukun, bisa bermusuhan, bisa pecah belah. Dalam gereja juga demikian. Ketika orang tersebut masuk, maka terjadi perpecahan. Betapa hebatnya pengaruh dari sang pemecah belah ini. Saudaraku, itu yang membuat hal-hal yang tadi 6 perkara yang disebut kebencian berubah menjadi kekejian. Ketika ada jenis orang seperti ini. Lo orangnya pasti mulutnya manis. Pasti dia suka cerita ini, cerita itu. Tak kasih tahu ya, ini rahasia loh. Mulai ngomong. Dia ngadu sana, ngadu sini. Tanpa disadari, orang-orang jadi ribut, jadi penuh kebencian satu sama lain. Yang tadinya rukun-rukun, diadu, dipecah belah, jadi bertengkar. Di antara saudara, jadi bertengkar, saudaraku. Nah, ini jenis yang membuat kebencian berubah menjadi kekejian. Saudaraku, dijauhkan kiranya kita dari 4 poin ini. Kalau kemarin 3 poin, sekarang 7. Ini kita harus benar-benar minta belas kasihan Tuhan. Dijauhkan kiranya aku ya Tuhan dari hati yang membuat rancangan-rancangan jahat, rencana jahat. Kaki yang segera menuju kejahatan. Artinya apa? Begitu ada kejahatan kok dia tuh nggak menyadari tapi dia malah ikut begitu loh. Yaitu kaki yang segera lari menuju kejahatan.
Dijauhkan kiranya kita dari ikut-ikutan melakukan sebuah kejahatan. Dijauhkan kiranya kita dari membuat rancangan rencana yang jahat. Dijauhkan kiranya kita menjadi saksi dusta yang menyembur kebohongan, dan dijauhkan kiranya kita oleh belas kasihan Tuhan dari menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Saudaraku, inilah poin-poin yang dibenci dan menjadi kekejian di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.